Halo semua, mungkin sudah banyak dari kita sudah pernah mendengar atau menyimak berita mengenai vaksin Nusantara. Sebagai seorang dokter, sebenarnya saya sangat penasaran dan ingin tahu lebih banyak mengenai teknologi sel dendritik yang merupakan platform dasar di balik pembuatan vaksin Nusantara ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas teknologi sel dendritik serta mengemukakan beberapa pertanyaan dan masalah yang penting dan perlu dipecahkan terkait teknologi sel dendritik ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Cecep, selamat datang di Jai Herang. Sebelum muncul hingar-bingar vaksin Nusantara, platform vaksin berbasis sel dendritik ini sudah banyak diteliti untuk dikembangkan sebagai modalitas imunoterapi pada penyakit kanker. Perlu diketahui bahwa imunoterapi penyakit kanker saat ini sedang naik daun, karena terbukti efektif dalam terapi penyakit kanker. Bahkan pada tahun 2018, dua orang peneliti pionir imunoterapi kanker, yakni James P. Allison yang meneliti peran CTLA-4 dan Tasuku Honjo yang meneliti reseptor PD-1, dianugerahi hadiah Nobel bidang fisiologi dan kedokteran. Adapun vaksin Nusantara yang merupakan vaksin tipe sel dendritik mendapat perhatian karena vaksin tersebut menjadi salah satu upaya yang pertama memanfaatkan platform sel dendritik untuk vaksinasi penyakit infeksi, yaitu sebagai vaksin COVID-19. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan prinsip antara teknologi vaksin yang telah ada dengan vaksin platform sel dendritik. Keduanya memiliki prinsip serupa, yaitu sebagai metode mengirimkan antigen agar dikenali oleh sistem imun sehingga muncul antibodi atau reaksi imunitas spesifik lainnya yang bermanfaat dalam mempertahankan tubuh terhadap antigen atau penyakit yang dibawanya. Memang vaksinasi utamanya digunakan untuk pencegahan penyakit infeksi. Namun selain penyakit infeksi, vaksin juga dipakai sebagai imunoterapi penyakit kanker. Penggunaan imunoterapi vaksinasi untuk terapi kanker sudah dikembangkan sejak lama. Bahkan Kuba yang merupakan negara berkembang telah mengeluarkan beberapa vaksin untuk terapi kanker. Misalnya vaksin Simavax IGF untuk terapi kanker paru. Perlu diketahui bahwa vaksin buatan Kuba ini menerapkan teknologi vaksin konvensional. Vaksinasi dengan sel dendritik juga bukanlah ide baru. Semenjak pertama kali sel dendritik ditemukan tahun 1973, sudah ada ide untuk memanfaatkan sel dendritik untuk melawan penyakit kanker. Pada tahun 2010, produk pertama vaksinasi sel dendritik, Sipuleucel T atau merek dagang Provenge, disetujui oleh FDA dan menjadi vaksin sel dendritik pertama yang resmi digunakan dalam pengobatan kanker prostat stadium lanjut. Jadi secara prinsip semua teknologi vaksinasi pada dasarnya sama. Adapun perbedaannya hanya pada cara antigen diperkenalkan kepada sistem imun tubuh. Pada vaksin konvensional, antigen dimasukkan ke dalam tubuh. Diharapkan saat antigen disuntikan, di tempat suntikan antigen akan bertemu dengan sel APC atau antigen presenting cell yang salah satunya berupa sel dendritik. Kemudian APC akan mengolah antigen untuk diekspresikan sebagai kompleks molekul permukaan sel, yakni Major Histocompatibility Complex atau MHC kelas 2. Molekul MHC kelas 2 ini berfungsi sebagai alat bagi sel APC untuk mempresentasikan antigen ke sel limfosit T helper. Dari sel limfosit T helper ini, kemudian sinyal akan diteruskan khususnya ke sel limfosit T dan sel limfosit B yang kemudian akan mengaktifasi imunitas tubuh membentuk pertahanan terhadap antigen atau penyakit. Salah satu produk yang diharapkan dari aktivasi sistem imun ini adalah munculnya antibodi yang spesifik yang dapat menetralisir antigen atau penyakit yang dibawanya. Adapun pada vaksin sel dendritik, hal utama yang berbeda adalah sel APC dikeluarkan terlebih dahulu keluar tubuh. Sel dendritik ini akan diperkenalkan dengan antigen di cawan Petri atau secara istilahnya diaktifasi secara in vitro. Saat dipaparkan terhadap antigen, maka sel dendritik diharapkan akan menjadi aktif dan membentuk molekul permukaan MHC kelas 2. Setelah aktif, sel dendritik ini akan dikirim atau diinjeksikan kembali ke tubuh untuk selanjutnya diharapkan dapat mengaktifasi sel T helper seperti halnya pada proses yang terjadi pada vaksin konvensional. Baiklah, tadi dibahas secara prinsip. Selanjutnya kita akan mencoba membahas bagaimana tahapan teknis untuk pembuatan vaksin sel dendritik ini. Tahap pertama adalah memperoleh sel dendritik dari calon penerima vaksin. Dalam praktiknya, sebenarnya kita sulit sekali untuk mendapatkan sel dendritik dari tubuh secara langsung dalam jumlah yang cukup. Hal ini dikarenakan sel dendritik berada di jaringan tubuh. Untuk mengambil sel dendritik dari jaringan, kita perlu mengambil jaringan dalam jumlah besar, suatu hal yang hampir pasti akan membahayakan hidup pasien.
Namun kita tahu bahwa sel dendritik berasal dari sel darah putih yaitu monosit di dalam darah. Sel monosit di pembuluh darah akan keluar, masuk ke jaringan, dan kemudian berdiferensiasi atau mematangkan diri menjadi beberapa tipe sel, diantaranya menjadi makrofag, histiosit, atau sel APC berupa sel dendritik. Oleh sebab itu, pada vaksin Nusantara, kita perlu mengambil sampel darah dari calon penerima vaksin. Setelah sampel darah itu diperoleh, kemudian dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemilahan. Proses pemilahan ini adalah untuk memisahkan berbagai komponen darah. Metode yang dipakai biasanya berupa metode sentrifugasi. Dikarenakan perbedaan ukuran, maka ketika kita melakukan sentrifugasi, komponen darah akan terpisah sesuai berat molekulnya. Proses ini juga dibantu dengan media khusus, yakni dengan menggunakan larutan Vicol. Larutan ini akan membantu memisahkan komponen darah, terutama monosit. Setelah dipisahkan, kita memperoleh bahan monosit yang akan diolah lebih lanjut untuk didorong berubah menjadi sel dendritik. Proses perubahan ini dilakukan dengan inkubasi sel monosit di dalam media diferensiasi sel dendritik yang khusus. Seperti diterangkan sebelumnya, monosit juga dapat berubah menjadi sel lain selain sel dendritik. Oleh sebab itu, dalam lingkungan media diferensiasi, kita mengatur agar sel monosit ini khusus berdiferensiasi menjadi sel dendritik. Untuk tujuan tersebut, maka media diferensiasi ini bukanlah larutan sembarangan. Cairan atau larutan media diferensiasi yang dipakai adalah khusus untuk diferensiasi sel dendritik manusia. Isinya adalah tentu nutrisi dan molekul sinyal dan pertumbuhan sel, seperti molekul rekombinan interleukin 4, faktor pertumbuhan, granulocyte makrofag colony stimulating factor atau GM-CSF, kemudian TNF-alpha. Molekul tadi adalah sitokin yang berfungsi memicu monosit yang didapat dari sampel sel darah perifer berubah menjadi sel dendritik. Proses diferensiasi ini dilakukan pada alat inkubator dan ditunggu prosesnya selama 5 hari. Dalam 5 hari ini diharapkan sel monosit akan berubah menjadi sel dendritik. Kemudian, setelah ada sel dendritik yang cukup, maka kita siap untuk memperkenalkan sel dendritik ini kepada antigen. Untuk mendapatkan sel dendritik yang aktif terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, maka antigen yang diberikan adalah molekul spike protein dari virus SARS-CoV-2. Molekul spike protein ini sama dengan antigen yang dipakai pada vaksin COVID-19 lainnya, baik Sinovac, Pfizer, Moderna, dan sebagainya. Dengan pemberian antigen ini, diharapkan antigen akan dicerna oleh sel dendritik, diolah dan ditempatkan atau diekspresikan berupa kompleks molekul di permukaan sel dendritik yakni MHC kelas 2. Waktu yang diperlukan untuk inkubasi proses ini kurang lebih 2 hari. Jadi setelah total 7 hari, vaksin siap untuk diberikan kembali atau disuntikan ke dalam tubuh orang yang akan divaksinasi. Perlu diperhatikan bahwa vaksin Nusantara ini bersifat terindividualisasi. Artinya, vaksin yang berasal dari seseorang hanya untuk orang tersebut tidak bisa diberikan ke orang lain. Apabila diberikan ke orang lain, akan terjadi reaksi penolakan. Lalu apakah potensi keunggulan atau kelebihan dari vaksin Nusantara ini dibandingkan vaksin lainnya? Secara teoritis, vaksin sel dendritik memungkinkan kita mengontrol proses aktivasi APC yang lebih terkendali. Kadang-kadang proses aktivasi ini sulit terjadi. Kesulitan aktivasi ini bisa terjadi akibat beberapa faktor, misalnya usia lanjut, adanya penyakit komorbid seperti diabetes, autoimun, kanker, obat-obatan tertentu, atau bentuk molekul antigen yang kecil berupa hapten. Pada vaksin biasa, kendala tersebut ditanggulangi misalkan dengan menggunakan adjuvan, rekombinasi hapten dengan protein yang lebih besar, pemanfaatan teknologi vaksin mRNA atau vektor virus, dan sebagainya. Oleh sebab itu, vaksin sel dendritik digadang-gadang lebih unggul terutama untuk orang-orang yang memiliki komorbiditas. Walaupun demikian, tentu hal ini harus divalidasi dengan data penelitian. Apalagi klaim pihak peneliti yang mengatakan bahwa kadar antibodi yang dihasilkan vaksin sel dendritik bisa bertahan seumur hidup belum dapat dipastikan karena observasi subjek penelitian belum ada yang mencapai lebih dari 1 tahun. Kemudian, apa saja sih potensi kelemahan dari vaksin berbasis sel dendritik ini? Pertama adalah masalah kepraktisan. Kita ketahui bahwa terlebih dahulu kita memerlukan sampel darah. Jumlahnya cukup banyak, yakni sekitar 40 ml. Memang apabila kita mengambil darah dari satu orang cukuplah mudah. Namun bagaimana jika dilakukan sebagai vaksinasi massal? Taruhlah jika tim vaksinasi akan melakukan vaksin di kelurahan atau desa dengan sasarannya adalah 1.000 orang. Tentu mengambil darah 40 ml dari 1.000 orang bukanlah hal yang mudah dan akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan vaksin biasa, di mana kita hanya cukup menyuntikkan beberapa mililiter vaksin dalam waktu yang cepat.
Belum lagi apabila calon orang yang divaksinasi tidak biasa menghadapi jarum suntik, misalkan pada remaja atau anak sekolah. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk persuasi agar calon orang yang divaksinasi diambil darah dengan jarum suntik yang ukurannya cukup besar. Kemudian yang kedua adalah alur logistik. Memang dikatakan bahwa vaksin Nusantara tidak memerlukan alur cold chain yang ketat. Namun jangan salah, sampel darah yang kita ambil, sel monositnya akan rusak dan mati dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi dalam waktu kurang dari 1 hari, sampel harus sudah diinkubasi. Kembali lagi, bayangkan jika kita akan melakukan vaksinasi massal 1.000 orang tadi. Waktu untuk mengambil darah, kemudian dikirim ke laboratorium, dilakukan sentrifugasi, dan masuk ke inkubasi. Semua harus selesai dalam waktu kurang dari 24 jam. Bagaimana jika lokasi vaksinasi adalah wilayah terpencil? Berapa waktu yang dibutuhkan dari sentrifugasi, pemisahan sel monosit, sampai pencampuran dengan media diferensiasi, sampai inkubasi? Media transfer apa yang cocok untuk mencegah sel darah yang diambil agar tidak cepat rusak? Itu semua adalah potensi dan tantangan yang harus dipecahkan agar vaksin Nusantara bisa dipakai untuk vaksinasi massal. Faktor potensi kelemahan ketiga adalah sifat terindividualisasi. Memang sepertinya baik karena sel dendritik berasal dari tubuh kita sendiri, sehingga reaksi yang berhubungan dengan imunisasi atau KIPI secara teoritis lebih rendah. Akan tetapi sebaliknya, karena satu vaksin untuk satu individu, maka akan menjadi bermasalah apabila orang yang akan divaksin berhalangan hadir. Tentu akan mubazir dan vaksin yang diproduksi bisa terbuang. Belum lagi potensi bahaya lain seperti tertukarnya label identitas vaksin, apalagi kita berhadapan dengan banyak calon individu yang akan divaksin, di mana terdapat potensi seperti salah memberikan label. Faktor keempat adalah faktor keamanan vaksin sendiri. Walaupun secara di atas kertas aman, namun faktor produksi bisa menjadi titik potensi bahaya. Pencemaran media inkubasi oleh bakteri atau jamur, kerusakan sampel, adanya debris atau sisa sel yang ikut dimasukkan ke vaksin, itu semua akan menghasilkan reaktase sendiri yang dapat berpotensi bahaya. Di sini harus dipastikan bahwa sarana produksi vaksin harus baik, memenuhi standar, dan dikerjakan oleh tenaga terlatih. Apalagi seperti ditekankan tadi, apabila akan dipakai secara nasional, tentu dibutuhkan banyak sekali sentra produksi vaksin Nusantara, dan semua sentra tadi harus dilakukan kontrol kualitas yang baik dan terjaga. Suatu tantangan yang tidak mudah menurut saya. Kemudian faktor yang kelima adalah biaya pembuatan vaksin. Terdapat komponen yang cukup mahal, terutama media diferensiasi sel maupun antigen. Belum lagi pengadaan alat sentrifugasi, kabinet dengan alur udara laminer, pelatihan tenaga, dan kontrol kualitas yang ketat. Dapatkah vaksin Nusantara bisa semurah vaksin AstraZeneca, misalnya yang hanya sekitar USD $3 per kali suntik, apalagi kalau berkaca ke harga regimen vaksin sel dendritik untuk sel kanker, seperti Yescarta yakni 375.000 US dollar per regimen atau hampir 5,5 miliar rupiah. Memang muncul pernyataan bahwa biaya pembuatan vaksin Nusantara hanya 140.000. Namun apakah benar biaya itu adalah biaya sebenarnya? Apakah sudah termasuk gaji laboran, karyawan, pengadaan mesin, peralatan, biaya riset, dan paten? Apalagi teknologi penting dipegang oleh perusahaan luar negeri seperti Ativa Biomedical yang merupakan perusahaan sponsor dari penelitian vaksin Nusantara dan juga memegang data-data penting penelitian tentang vaksin Nusantara ini. Dengan biaya tersebut, rasanya saya ragu biaya pembuatan vaksin Nusantara akan semurah vaksin yang telah tersedia saat ini. Apalagi kita memerlukan puluhan sampai ratusan juta dosis vaksin. Saya kira tantangan ini sangat perlu diselesaikan apabila vaksin Nusantara akan dipakai sebagai platform vaksinasi massal COVID-19. Lalu faktor keenam dan terakhir pada pembahasan kita kali ini adalah masih memerlukan waktu yang lama untuk siap dipakai sebagai vaksin COVID-19 yang dipakai secara massal. Hal ini dikarenakan uji klinis vaksin sel dendritik yang masih dalam fase 1-2 uji klinis. Selain di Indonesia, di Amerika Serikat ternyata dilakukan juga uji klinis fase 1-2. Perjalanan untuk selesai uji klinis masih panjang. Dengan perhitungan pribadi, apabila ingin dilakukan uji klinis fase 3 di Jakarta, diperlukan minimal sekitar 7.000 subjek dengan waktu penelitian minimal 1 tahun. Belum ditambah penelitian tambahan untuk merubah skala produksi laboratorium menjadi skala industri. Ingat, kita memerlukan jutaan dosis vaksin dalam waktu singkat. Adapun untuk progres uji klinis sendiri baru sampai fase 1. Padahal untuk menyelesaikan pandemi ini, diperlukan herd immunity dengan cakupan vaksinasi minimal 70% untuk total populasi di Indonesia secepatnya.
Ditambah lagi bahkan ada juga perusahaan Tiongkok yaitu Celartix yang juga dalam uji klinis teknologi sel dendritik sebagai vaksin COVID-19. Saya kira akan menjadi menarik dan siapakah yang bisa berhasil menyelesaikan pengembangan vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik ini? Dapatkah vaksinasi berbasis sel dendritik menjadi pengakhir dari pandemi sebagaimana dikemukakan secara hipotesis oleh artikel penelitian ini? Jujur menurut saya vaksin berbasis sel dendritik hanya akan menjadi pelengkap, namun bukan sebagai pemain utama dalam penanganan pandemi COVID-19. Bagaimana pendapat Anda? Mari kita berdiskusi dan silakan untuk dikemukakan di bagian komentar dari video ini. Nah, sebagai tambahan untuk informasi mengenai uji klinis vaksin Nusantara ini, maupun uji klinis di Amerika Serikat yang dilakukan oleh iVita Biomedical, dapat melihat di tautannya di bagian deskripsi dari video ini di bawah. Baiklah, sampai juga kita di akhir dari pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk memberi dukungan pada channel ini dengan subscribe dan like, serta jika ada komentar atau pertanyaan dapat disampaikan langsung di kolom komentar di bawah dari video ini. Saya Cecep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.